yaitu adalah membuka penutup casing. Di sini kita melepas baut yang menghubungkan casing dengan power supply agar power supply dapat dilepas dari casing. Lalu setelah itu melepaskan motherboard dari casing. Nah, dengan cara melepaskan baut-baut yang mengunci pada motherboard dengan casing. Pastikan semua baut telah dilepas dan copot semua kabel yang terhubung pada motherboard. Dan jangan lupa lepaskan memori agar saat pembersihan motherboard mudah mengerjakannya. Selanjutnya, part-part yang sudah dilepas tadi seperti prosesor, kipas prosesor, VGA, memori, power supply, dan yang lain-lain. Bersihkan komponen-komponen tadi yang bertujuan agar menjaga performa dari PC tersebut tetap stabil. Setelah tadi membersihkan kipas prosesor dan memori, kita juga membersihkan power supply-nya dari debu-debu yang menempel. Dan kita juga membersihkan VGA dengan hati-hati agar tidak merusak VGA-nya. Jika semua komponen-komponen tadi sudah dibersihkan, lalu proses selanjutnya yaitu adalah pemasangan komponen-komponen tadi ke motherboard. Seperti yang kita lakukan di sini, kita sedang memasang prosesor, kipas prosesor, dan RAM. Setelah itu, pasang RAM dengan pas sampai bunyi cetik. Selanjutnya, pasang kabel kipas prosesor pada motherboard. Nah, proses selanjutnya pemasangan motherboard ke casing. Pasang baut-baut casing dan pastikan semua baut-baut terpasang agar motherboard mendekat ke casing dengan sempurna. Lalu, mungkin ini proses yang cukup rumit, yaitu menyambungkan perkabelan ke motherboard seperti kabel harddisk ke motherboard. Selanjutnya pemasangan kabel front panel CPU. HDD LED berfungsi memberikan tanda aktivitas harddisk. Biasanya pada saat harddisk melakukan tugasnya, maka akan ada indikasi lampu yang menyala. Lalu power LED yang berfungsi menghidupkan lampu pada power komputer saat dinyalakan. Nah, setelah itu juga ada reset SW yang berfungsi untuk menghubungkan tombol reset atau restart
pada bagian depan casing. Selanjutnya, power SW. Nah, tombol ini berfungsi untuk menghubungkan ke tombol yang berada pada depan casing, yaitu tombol tower. Kurang lebih seperti ini penempatannya. Setelah itu, pasang kabel-kabel power supply pada komponen-komponen yang membutuhkan arus listrik untuk beroperasi. Contohnya seperti motherboard, hard disk, CD-ROM, dan kipas prosesor. Selanjutnya, proses pemasangan power supply pada casing. Nah, caranya yaitu dengan mengencangkan baut-baut yang ada pada casing dengan power supply-nya. Selanjutnya, melakukan proses pemasangan VGA ke motherboard, yaitu dengan cara memasukkan VGA secara vertikal ke bawah ke dalam slot motherboard hingga terdengar bunyi klik. Dan pasang penguncian VGA agar VGA tidak goyang-goyang. Lalu pasang penguncian yang berada pada casing, lalu baut penguncian yang bertujuan agar aman. Lalu rapihkan kabel-kabel yang ada di dalam. Hal ini mungkin sepele, tapi hal ini akan sangat membantu jika ada kerusakan atau hanya ingin membersihkannya saja. Kabel yang rapih akan memudahkan membongkar pasang komponen PC.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.